Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini adalah hari yang baik untuk kami sekalian. Ini hari yang diciptakan oleh Tuhan. Kami ucap syukur dan kami ingin dengar-dengaran firman Tuhan. Sampaikanlah Roh Kudus kepada setiap pribadi, mungkin secara berbeda, tetapi sesuai dengan kebutuhan kami untuk disampaikan. Kami menghalau segala roh jahat ilah-ilah zaman ini yang sering mengganggu pikiran kami. Kami patahkan, usirkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya berkat firman Tuhan akan tercurah atas setiap kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita ada dalam anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara sekalian, kita masuk ke dalam tema yang baru di dalam minggu ini adalah iman mengusir kekhawatiran. Nah saudara, tentunya iman kita harus tahu. Kita sebagai orang percaya hidup karena iman. Amin saudara. Dan saya percaya sekali bahwa saudara adalah orang-orang yang mengikut Tuhan, yang selalu mengandalkan percaya kita kepada Tuhan. Iman itu apa saudara? Iman adalah sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan izinkan adalah yang terbaik. Ada orang mengikuti iman yang sebenarnya bukan iman, karena dia percaya kepada imannya sendiri. Tetapi kita akan berusaha sampai kepada ujungnya. Tuhan, saya punya mau tuh seperti ini. Tetapi saya sampaikan kepada Tuhan bahwa up to God, yang terbaik hanya datang dari Tuhan saja. Puji Tuhan saudara sekalian. Dan kita tentunya akrab dengan sebuah kekhawatiran saudara. Dan saya pikir kekhawatiran itu harus ada, karena memang tanpa itu kita tidak berjaga-jaga saudara. Ketika seseorang terlalu khawatir juga salah, tetapi tanpa ada rasa itu juga salah saudara. Misalnya saudara berkendaraan di tol dan tidak ada sama sekali kekhawatiran saudara, akan berbahaya sekali. Tetapi ada kekhawatiran, artinya kita membutuhkan Tuhan. Amin. Nah, saya sering melihat di lalu lintas, kita kenal dengan the power of emak-emak saudara, gimana dia itu sen kiri tetapi belok kanan saudara. Nah, kalau kita tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita, kita tidak berjaga. Tetapi kekhawatiran yang benar adalah ketika khawatir tiba, kita larinya kepada Tuhan. Amin. Nah saudara sekalian, jika terlalu khawatir, maka lambat laun akan menghancurkan keimanan kita kepada Tuhan. Kita akan menganggap Tuhan pembohong. Firman-Nya tidak betul itu. Kata Pak Pendeta itu tidak betul. Dan kita menganggap bahwa itu tidak selaras dengan apa yang kita mau, dan akan menjadikan hubungan kita dengan Tuhan akan terganggu saudara. Roma 1 ayat 17 mengatakan orang benar akan hidup oleh iman saudara. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Tentunya setiap hari saudara, kita akan berjalan dari iman satu kepada iman yang selanjutnya. Kemarin masa corona, kita mengimani bahwa Tuhan mencukupkan segala sesuatu di tengah-tengah ketiadaan kita. Akhirnya kita beranjak di masa sesudah COVID saudara. Kita tahu bahwa meskipun kita kerja dari rumah, meskipun kita harus online dalam pendidikan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya saudara, dan kita akan membaca saudara, pembacaan kita ada di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Mohon permisi, kita akan bangkit berdiri saudara untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca mulai ayat 6 sampai 11, saya ayat yang ke-6, dan Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-7 sampai ayat 11 selesai. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggalkannya pada waktunya. Silakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling. Maksud saya berjalan keliling sama seperti singa,
yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kita bisa melawan kekhawatiran hidup, saudara? Karena ketika manusia sudah lahir, sudah otomatis rasa itu ada, saudara. Ketika kanak-kanak kekhawatiran itu muncul karena jangan-jangan saya nggak dikasih beli permen sama mamaku, jangan-jangan saya nggak dikasih beli tas baru sama papaku. Tetapi beranjak menjadi seorang remaja, dia mulai ada kekhawatiran bagaimana saya memiliki teman yang baik yang disebut boyfriend atau girlfriend yang nantinya bisa mengolah hidup saya menjadi baik. Dan kemudian kadang-kadang juga kunci-kuncian sama orang tua, oleh karena jangan-jangan orang tuaku nggak suka dengan teman dekatku dan sebagainya. Kemudian SMA juga punya masalah sendiri lagi, bagaimana dia bisa memupuk pendidikan dengan baik supaya dia bisa kuliah di tempat yang dia pilih. Dia punya kekhawatiran tersendiri. Setelah itu dia mulai mengupayakan hidup untuk lebih baik lagi, bagaimana memiliki pekerjaan yang lebih baik lagi. Kemudian bagi calon pasangan nanti memiliki pasangan yang takut akan Tuhan, bagaimana carinya di mana. Kadang susah-susah gampang, saudara. Namanya bisa Yohanes, namanya bisa Magdalena, tetapi kadang-kadang sifatnya tidak sesuai dengan namanya. Orang bilang apalah arti sebuah nama, tetapi nama itu ada, saudara. Makanya orang zaman dulu kalau ada dia sakit-sakit, kadang-kadang kayaknya mesti diganti nama ini. Jadi dari bejo kepada mungkin keselamat, supaya hidupnya selamat selalu. Tetapi kita orang percaya tidak selalu kepada nama, tetapi nama adalah mempengaruhi psikologi seorang anak. Makanya saudara sekalian, bagi dunia pendidikan kita tidak diarahkan untuk membuli orang dengan sebuah sebutan. Ada orang dipanggilnya itu namanya Tono, disebutnya panggilannya gendut. Makanya saudara sekalian, di rumah makan tuh sering ada. Jadi ada bakmi goreng Pak Gendut, ada sate Pak Kumis, begitu saudara. Meskipun kumisnya sudah gak ada, tetapi tetap disebutnya sebagai sate Pak Kumis, begitu saudara. Tetapi intinya saudara, kita harus bersyukur untuk apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak usah sembunyikan nama kalau memang nama itu pemberian dari orang tua kita. Nah saudara, caranya bagaimana supaya kita bisa melawan kekhawatiran? Ayat 6 mengatakan, kita baca bersama-sama 1 Petrus 5 ayat 6, 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan perlu selalu kita miliki saat hidup kita diliputi kekhawatiran. Kekhawatiran membuat kita rendah diri, tetapi daripada rendah diri, lebih baik merendahkan sikap hidup kita kepada Tuhan. Setuju saudara? Ketika kekhawatiran itu muncul, maka kita bukan lari kepada pikiran kita sendiri, tetapi kita datang kepada Tuhan. Ada saat teduh yang kita doa pagi di situ. Kalau doa pagi, kita bersyukur untuk semalaman Tuhan sudah melindungi kita. Apalagi musim-musim mudik, saudara, banyak rumah yang ditinggalkan dan banyak perampok yang mulai mengintip-intip saudara. Ketika saudara bangun dan kemudian tidak ada yang hilang, terima kasih Tuhan untuk perlindungan Tuhan. Dan aku akan memulai hari ini bersama Tuhan. Hari ini adalah hari libur. Aku serahkan seluruh tubuh, jiwa rohku ke dalam tangan Tuhan. Seluruh usahaku aku serahkan kepada Tuhan. Dan kita menyembah Tuhan saat pagi. Saat siang hari saudara, ketika anak-anak kita sedang bersekolah, mungkin di jam kerja suami lagi bekerja atau istri sedang menunggui toko atau warung, kita sempatkan untuk saat teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tengah hari ini Tuhan luar biasa menyediakan berkat-berkat yang luar biasa. Setelah malam hari kita kumpul sama keluarga, kalau bisa saudara,
Bagaimana keadaan keluarga saudara? Apakah masih bisa ngumpul saudara? Karena pasca corona itu tentunya punya jam-jam yang agak susah diatur untuk kumpul sama-sama. Tetapi berusahalah untuk bisa kumpul di situ, kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Sikap ini disertai dengan pengakuan bahwa tangannya yang kuat yang akan bekerja atas hidup kita, dan kelemahan kita akan ditanggung oleh tangan yang kuat itu. Kita boleh berkata terhadap kekhawatiran dalam hidup kita, saya memang lemah adanya, tetapi saya punya Tuhan yang kuat. Saya punya penyakit yang susah untuk diobati, tetapi saya punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit saya. Saya bangkrut dalam usaha saya, tetapi saya punya Allah, Jehovah Sireh. Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Kalaupun belum, namanya juga belum, saya terus menantikan sampai Tuhan melakukan mujizatnya. Saudara, kita akan merasa makan enak ketika kita habis. Kalau orang daerah itu habis nyangkul, kalau orang kita itu habis buka bengkel, kita kerja keras untuk perjalanan itu, baru makanan enak saudara untuk kita. Nah, kita akan merasakan berkat Tuhan sesudah mengalami badai hidup. Jadi saudara, pelangi itu selalu muncul setelah hujan badai. Amin. Mungkin hari-hari saudara sudah mengalami hujan badai yang luar biasa. Kita berbeda masalahnya saudara. Kita berbeda umur, beda masalahnya. Kita berbeda usaha, berbeda masalahnya. Pendeta punya pergumulannya sendiri, dan pengusaha punya pergumulannya sendiri. Anak kuliahan punya pergumulannya sendiri, dan untuk masa depan juga ada pergumulannya sendiri. Tetapi percayalah bahwa di dalam Tuhan ada penanggung, yaitu Yesus Kristus. Kita sedang ada dekorasi tentang Jumat Agung dan juga Paskah, dan kita menyadari karena Yesus mati, maka Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit, maka dia menampakkan dirinya untuk menunjukkan bahwa dia sudah bangkit. Setelah bangkitannya, dia naik ke surga, dan di sini sudah diumumkan akan nonton bareng saudara. Ya, belilah tiketnya dengan sukarela saudara. Kalau mampu tidak cuma 25.000, saya beli 1 atau 2, tetapi saya kasih 100.000, memberkati pekerjaan Tuhan. Saudara, doa adalah salah satu sikap mencari Tuhan. Saya diingatkan kepada prinsip malam taman Getsemani saudara. Di situ ada 3 hal, ada taman, ada teman, dan juga ada Tuhan. Ya. Jadi saudara, kita harus mencari tempat pribadi untuk berdoa kepada Tuhan. Sejauh mana, seluas apa rumah saudara, tetapi saudara sediakan tempat untuk ada. Kalau orang kepercayaan lain, mereka itu ada tempat khusus untuk sembahyang saudara. Nah, sebaiknya orang Kristen juga memiliki itu, supaya saudara ikuti prinsip firman Tuhan, masuk kamar, tutup pintu, dan kemudian doa di situ. Yesus melakukan itu di taman. Di taman saudara, di dini hari itu tentunya bukan kayak taman di perkotaan yang banyak lampu-lampu, dan di situ cukup sunyi. Kemudian yang kedua adalah membutuhkan support system, yaitu teman atau murid-murid waktu itu. Kita harus mencari orang yang betul-betul sehati dengan kita. Begitu sulitnya ketika kita 10 berjalan bareng-bareng, 2 saja tidak sepakat saudara. Tadi saya ngobrol sama si bapak, sebentar lagi ada rombongannya mau ke Bandung. Kita harus siapkan mental, siap untuk 6 jam, siap untuk 7 jam, siap macet-macet, siapkan semuanya, bensin full, dan kemudian cemilan-cemilan ada di situ, minum juga ada, dan kita siap untuk melaksanakan itu. Tetapi ketika saya berjalan dengan rombongan, dan ketika mulai berjalan dia melihat tol yang begitu macet, dia sudah rasanya omongannya udah negatif, rasanya semuanya akan negatif saudara. Kita membutuhkan support system, kita membutuhkan orang-orang yang sehati dengan kita. Ketika seorang rasul mau mendoakan seseorang dan berkata, siapa yang tidak seiman, tidak mengimani bahwa sesuatu akan sembuh, lebih baik jangan mengikut. Tim kita membutuhkan tim yang solid ya saudara, sehati, satu pemikiran, tetapi juga satu level pendidikan Alkitab, pendidikan iman yang baik pula. Susah untuk bisa mencapai tim pelayan yang sehati saudara.
Kalau ngumpul bareng udah biasa saudara. Tetapi kalau bisa doa bareng sehati, seiman, itu membutuhkan dari waktu ke waktu. Terus digodok saudara. Terus perjumpaan itu harus dilakukan sampai kita sehati. Saya percaya Bapak Ibu sebagai suami istri tidak dalam sebulan itu langsung sehati saudara. Tetapi ketika sudah melewati masa krisis 5 tahun, sudah sampai 10 tahun, maka meskipun tidak banyak ngomong, tetapi komunikasi tetap jalan saudara. Jadi deheman kita itu sudah mengandung arti. Wah, berarti musik kopi harus keluar nih. Nah, pisang goreng mesti keluar saudara. Nah, itu membutuhkan sesuatu yang agak panjang. Maka tim pelayanan di sini ikutlah proses yang ada. Tetap setia kepada Tuhan, setia dalam pertemuan, setia dalam komunikasi, maka terjalin komunikasi yang baik. Nah saudara, di dunia lain membangun band itu nggak gampang saudara. Ada beberapa band Indonesia yang tetap lestari sampai sekarang. Itu tidak berarti tidak ada masalah. Mereka itu selalu bermasalah. Karena waktu band masih SMA, masih sama-sama saudara, bahkan bayaran mereka itu belum bentuk uang, masih kotak saja. Di 17-an, di RT RW, di kampus begitu. Nah mereka masih solid. Tetapi ketika sudah mulai mumpuni, mereka sudah punya job sendiri, itu mulai susah. Akhirnya diajak lagi, aduh saya ada job lain, diajak lagi, saya ada job lain. Akhirnya mereka bisa berubah. Nah, untuk menyatukan sebuah visi tidak gampang saudara. Nah, kemudian yang selanjutnya, sikap merendahkan diri akan membawa kita kepada mengalami berkat Tuhan berupa kesempatan ditinggikannya pada waktunya. Saudara, untuk anak Tuhan gak apa-apa kita melantai dulu, kita naik tangga dari tangga yang paling bawah, nantinya akan sampai kepada atas. Jadi orang sudah terbiasa instan, sehingga tidak menuruti proses Tuhan. Mereka tidak betah dengan proses Tuhan. Tetapi saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan terus ikuti itu. Baiklah, saya terus dicemeti, saya dipukul, saya diarahkan kepada Tuhan, bahwa untuk membentuk saya menjadi pribadi yang luar biasa. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa melawan kekhawatiran hidup. Ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sikap yang lain yang perlu kita pelihara ketika melawan kekhawatiran adalah dengan tetap sadar dan berjaga-jaga. Saudara, suatu saat ada ibu gembala saya yang udah almarhumah, udah lama sekali waktu itu, terjadi kebakaran di dapur. Nah, tentunya ibu-ibu sangat terganggu dengan itu. Dan kemudian saya punya teman sebagai pengerja itu, dia punya pemikiran lebih cerdas. Akhirnya dia ambil kain dan kemudian dia celupkan di air, kemudian ditutup kompor itu. Nah saudara sekalian, kita membutuhkan penjagaan yang luar biasa. Jaga-jaga harus secara baik. Jaga-jaga memiliki rasio yang sangat tinggi. Bukan berjaga-jaga secara bodoh, masa bodoh namanya, tetapi berjaga-jaga yang memiliki otak pemikiran yang cerdas. Jika tidak, kekhawatiran bisa menggeser kita dari kondisi kewaspadaan rohani yang baik ke hal yang tidak baik saudara. Saya percaya penjagaan rohani kita akan terus dari waktu ke waktu akan berbeda saudara. Pada saat kita lagi bisa ngumpul, anak-anak masih kecil, masih bisa kita ajak berdoa. Itu penjagaan yang sangat kuat sekali. Mulai dari dedek sampai abang-abangnya sampai kakaknya itu masih mau berdoa saudara. Tetapi setelah mereka sudah besar, SMP, SMA, bahkan kuliah, jam mereka sudah berbeda. Sehingga membuat kumpul juga sudah susah. Akhirnya bapaknya doa sendiri, ibunya doa sendiri, anak-anaknya nggak tahu bagaimana keadaan mereka. Dan hari-hari ini kita berkumpul untuk anak-anak kita terhadap gadget yang mereka punya saudara. Jadi mereka ngamar, mereka diajak jalan sudah susah saudara. Kalau masa sebelum ada handphone, mereka diajak jalan tuh seneng sekali. Wah, kita ke Taman Mini, kita ke Ancol, kita mau ke Tangkuban Perahu, kita mau ke Pangandaran gitu, seneng saudara. Nah, kita orang tua, kalau misalnya jalan, saya sama istri jalan, kalau nggak ada anak-anak itu rasa sepi dan kurang saudara. Kita mau cerita tentang burung, istriku sudah tahu tentang burung. Saya mau cerita tentang sebuah lokasi tertentu, dia juga lebih tahu.
kurang asik saudara. Jadi yang membuat kita suka traveling itu adalah anak-anak kecil kita. Betul? Jadi kita bawa anak-anak kita kumpulin, nabung untuk membuat mereka bisa liburan bersama-sama karena ada anak di situ. Setiap saat kita harus membangun kesadaran dan kewaspadaan karena lawan kita si iblis selalu mencari kesempatan terbaik untuk menyerang. Iblis digambarkan seperti singa yang hanya bisa mengaum saja dan tidak bisa melakukan apa-apa. Disebutnya intimidasi saudara. Iblis berkata kamu itu bodoh, kamu akan gak bisa lah. Kamu usahain akan gak bisa lah. Nah makanya saudara sekalian, suami istri harus memiliki perkataan yang positif. Perkataan positif berasal dari pikiran yang positif. Pikiran yang positif itu adalah berasal dari orang yang gemar membaca Alkitab, merenungkannya siang dan malam. Dan saudara, di Mazmur itu ada namanya tulisan Selah. Selah maksudnya adalah kalau di binatang itu itu ada memamah biak. Memamah biak itu adalah makan rumput kalau sapi, lembu, kemudian dia keluarkan lagi, dia kunyah-kunyah lagi, masukin lagi, dia keluarkan lagi, kunyah-kunyah itu. Saya waktu kecil sempat punya lembu saudara. Jadi saat malam dia suka memamah biak begitu. Saya lihat dia. Nah kita firman itu seperti itu. Nah kalau kita kadang membaca firman itu kan pengennya misalnya satu hari 3 pasal. Kita cepet-cepetan saudara. Kita membaca kayak seperti narator sepak bola. Kita cepet bacanya, wah selesai, puji Tuhan. Kita nggak dapat apa-apa saudara. Makanya kita baca satu ayat. Kalau di orang zaman dulu itu orang Farisi itu seperti umat Muslim seperti mengaji. Tetapi bahasa kita, istilah kita bermazmur. Nah, kadang kita bermazmur itu susah. Kadang WL di sini sudah bermazmur, udah menyembah Tuhan. Kadang kita nggak dengar jemaat itu bisa menyembah. Saya ada salah satu tips. Cara menyembah yang baik adalah dengan mengingat kasih Tuhan. Ingat waktu 5 tahun lalu saudara pernah sakit dan juga disembuhkan. Waktu mengingat itu muncullah melalui kata mulut kita. Terima kasih Tuhan, Kau adalah penyembuh yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan luar biasa. Ada kata-kata saudara. Kalau kita tidak mengingat kasih Tuhan, kita sudah haleluya 12 kali. Kita ulang 2 kali, kita ulang lagi 3 kali. Lama-lama kita bosan sudah. Lama-lama kita tinggalin jam doa. Mendingan nonton TV saja lah. Kita lihatin arus balik sekarang sampai di mana ini. Kecelakaan ada di mana-mana saudara. Membuat otak kita akan terkamili, membuat otak kita akan terdistorsi dengan hal yang kurang baik saudara. Nah, puji Tuhan saudara sekalian, Yakobus 4 ayat 7 mengatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang pertama kita mesti tunduk kepada Tuhan. Kita tunduk kepada Allah, segala apapun menyadari bahwa Allah adalah Allah, menuhankan Tuhan. Sekarang lagi viral saudara sekalian. Saya juga kemarin sharing kepada anak-anak profesi kami tentang Kristen progresif. Meskipun kita nggak setuju disebut Kristen progresif, karena sebenarnya bukan Kristen. Nah, kita belajar di situ bahwa sebenarnya kita harus tunduk kepada Tuhan, lalu melawan iblis. Kadang-kadang orang tidak tunduk kepada Tuhan dan dia ingin menyerang iblis, seperti anak-anak Skewa nanti jadinya salah. Kita mengusir setan, tetapi harus hati kita betul-betul tunduk kepada Tuhan. Jadi pertama harus tunduk kepada Tuhan, kepada Allah, baru kita lawan iblis dan mereka akan lari daripada kita. Yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa melawan kekhawatiran? Ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ingat bahwa si jahat bisa menggunakan kekhawatiran untuk terus-menerus melancarkan serangan dan ingin menjatuhkan iman kita. Jadi serangan yang paling ampuh untuk kekokohan iman kita adalah kekhawatiran saudara. Ketika mulai khawatir, kembangkan iman. Mulai khawatir, kembangkan iman. Saudara, ada orang khawatir itu nggak bisa tidur.
Dia sudah mulai merem, aduh ini lampu sudah dimatikan, tetapi tambah mikir lagi, kemudian dinyalain lagi lampunya, mulai terang, lama-lama kesilauan. Kemudian dia mulai dengerin MP3. Kalau zaman dulu kan ada pita kaset seperti itu ya, side A side B. Dia udah mulai ngorok, tak, side A habis, dia mesti putar lagi. Saudara, ketika kita khawatir, bagaimana bisa menghilangkannya? Kita harus menumbuhkan iman kita. Ada khawatir, ada iman. Ada iman, ada kuasa Tuhan yang nyata. Amin, saudara. Rasul Petrus menyatakan bahwa kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan tentang teguh adalah kuat berpegang pada sesuatu, tetap dan tidak berubah. Kita harus tetap pada iman kita. Kita harus kuat berpegang pada firman Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah. Semua orang percaya mengalami serangan yang sama, tetapi mereka yang memiliki keteguhan iman akan mengalami kemenangan. Kita harus sadar betul bahwa saya tidak sendiri. Saya sedang bergumul tentang ini, dan banyak teman-teman saya yang mengalami hal yang sama. Berarti saya nggak sendiri dong. Jadi saudara, yang membuat orang menjadi khawatir dan akhirnya kalah adalah dia merasa sendiri. Ketika dia tidak ada punya tandingan, tidak bisa melihat, makanya saya suka melihat YouTube orang-orang yang bergumul luar biasa. Dan benar seorang yang bergumul karena cancer, tetapi dia mengolah hatinya, mengolah jiwanya, mengolah kata-katanya. Akhirnya dia bisa membuat sebuah lirik lagu. Dan saya percaya saudara, kenapa zaman dulu, lagu-lagu zaman dulu itu lebih lestari dibandingkan zaman sekarang. Salah satu jawabannya adalah mereka membuat lagu itu bukan untuk cari cuan. Mereka menciptakan lagu itu berdasarkan pengalaman hidup. Makanya ketika seorang seniman ditanya, kapan Anda itu memiliki sebuah karya yang paling baik dari semua lagu-lagu yang Anda ciptakan? Ketika saya patah hati, bro. Ketika orang patah hati, itu apapun yang dia ciptakan melalui lirik, melalui kata-kata itu, begitu bisa menyentuh. Dan akhirnya media mengatakan bahwa lagu yang viral itu adalah lagu yang melo, katanya begitu. Karena banyak orang Indonesia yang pada melo-melo, pada patah hati, remuk hati. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan remuk jiwanya, saudara. Keteguhan iman dapat dibangun dengan senantiasa mengingat Kristus sebagai fokus iman kita, yang sanggup menolong kita dari persoalan apapun. Saya undang pemain musik untuk kita sama-sama. Saudara, keteguhan iman dapat dibangun dengan senantiasa mengingat Kristus sebagai fokus iman kita, yang sanggup menolong kita dari persoalan apapun. Ingat masalah, ingat Tuhan. Ketika Petrus diajak untuk berjalan di atas air, selama dia masih fokus kepada Yesus, maka dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika sesuatu mengganggu, angin sepoi-sepoi sudah, dia mulai berpikir, tadi saya berpikir ini Tuhan, mainkan saja Bapak. Dia mulai berpikir, kayaknya tadi Tuhan benar. Tetapi suasana membuat dia berpikir, jangan-jangan bukan Tuhan. Di balik mungkin hantu dia mau kalah. Kita mesti fokus sama Tuhan. Amin. Siapapun di sini pasti menghadapi kekhawatiran, apapun itu saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan yang tadi sudah kita pelajari, bagaimana kita bisa melawan kekhawatiran. Yang pertama, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin saudara. Merendahkan diri itu bukan berarti rendah diri saudara. Merendahkan diri itu betul-betul mental kita, Tuhan, aku tidak punya kekuatan apa-apa. Aku hanya seorang yang dilahirkan hanya dari debu dan tanah saja, cuma Engkau menghembuskan nafas saja. Aku berkata apa? Ketika orang berbicara tentang aku bukanlah apa-apa, maka di situ akan terfokus kepada Tuhan yang ada apa-apa dalam hidup.
Siapa yang berani sombong bahwa ekonomiku bisa luar biasa oleh karena kekuatan saya? Saya lulusan dari ini. Saya adalah orang yang punya dari keturunan orang yang pengusaha sukses semuanya. Makanya semuanya bisa sukses dengan baik. Tetapi saya mengingat ada seorang pengusaha yang dia mengajari anaknya begini, "Nak, kau sebagai keturunan orang yang sukses, tetapi jangan sampai kau muncul sebagai anak yang langsung pegang sebuah perusahaan. Tetapi kau harus magang dulu. Kau harus menjadi karyawan dulu. Kau harus belajar ilmu tentang bisnis, tentang sebuah usaha. Jangan kau langsung ditampuk pimpinan. Biarkan kau diomelin, tetapi lebih baik jangan di perusahaan keluarga kita. Kamu ada di perusahaan lain, di mana teman-temanmu, bosmu gak kenal siapa kamu sesungguhnya." Anak itu dididik memiliki mental yang luar biasa. Tetapi ada juga anak-anak yang berasal dari pengusaha yang kuat, yang sehat. Kemudian dia langsung terjun di situ. Dia tidak bisa mengaplikasikan bagaimana kepada karyawan. Dia selalu membosi, dan kemudian dia selalu berperawakan yang aduhai, parlete dan sebagainya. Tetapi akhirnya dia gak lama tumbang karena ditipu oleh orang-orang sekitar. Nah saudara, kita harus memiliki rendah hati di hadapan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan tetap ya dan amin, bahwa orang ditinggikan berasal dari orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Apapun jabatan saudara di keluarga besar, apapun jabatan kita di kantor kita, tetapi kita adalah orang-orang yang harus rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, membangun kewaspadaan dan kesadaran diri yang terus menerus. Tidak cuma beberapa saat, tetapi terus menerus kita akan berjaga-jaga, saudara. Karena si iblis itu tidak pernah tidur kayak kita, saudara. Kalau kita ada kadang-kadang sedang begadang, maka kita bangun akan lebih siang. Ada waktu istirahat, kita waktu tidur dan sebagainya. Tetapi iblis sebagai roh tidak pernah tidur dan terus mengganggu hidup kita, dan kita harus berjaga setiap saat, setiap waktu. Yang ketiga, kita harus memiliki keteguhan dalam iman saat menghadapi rasa kekhawatiran. Yang paling ditindis adalah iman kita ketika kita menghadapi kekhawatiran. Saudara sekalian, mari kita saat teduh di hadapan Tuhan. Ada sebuah lagu, "Kau lebih tahu yang terbaik bagiku." Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. 2 Timotius 1:7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Katakan, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena Engkau bersamaku. Saat ku berjalan,
angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolongnya. Katakan sekali lagi, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Tetap angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami percaya Kau adalah penolong yang setia. Ampuni kami yang tidak setia. Tetapi firman-Mu berkata bahwa meskipun kami tidak setia, Kau tetap setia untuk membawa mujizat atas hidup kami. Apapun kekhawatiran kami Tuhan, kami percaya Kaulah penolong yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih berkat jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan daripada Tuhan mengalir atasnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur dan terima firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, silakan.